Luar biasa ya. Shalom, selamat petang untuk saudara-saudara dimanapun berada. Puji Tuhan untuk program Push ini, Pray Until Something Happen, boleh menjadi wadah bagi semua umat Tuhan yang rindu untuk bersaksi bagaimana Tuhan berkuasa menjawab doa. Dan terima kasih untuk Yayasan Cornelius yang Tuhan boleh gunakan untuk membuat program ini. Dengan pertolongan Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu berbagi pengalaman kami ketika Tuhan izinkan kami untuk melayani di satu pedalaman yang dikenal dengan Tosi. Ketika 2016 Tuhan mengizinkan kami ke sana setelah menikah, dan 1 tahun pertama Tuhan menolong kami untuk belajar rendah hati, mengajar anak-anak di pedalaman. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong kami keluarga muda untuk berkomitmen agar supaya 2 tahun kami boleh fokus untuk melayani tanpa kehadiran seorang anak. Namun ketika pekerjaan semakin besar, Tuhan mengizinkan satu keluarga lagi, kakak kami, Tuhan juga utus ke tempat yang sama untuk menolong kami mengajar dan boleh membangun masyarakat, jemaat di Tosi, membangun gereja dan sekolah. Sehingga pekerjaan ini menuntut lebih banyak waktu dan fokus, dan Tuhan luar biasa ya. Ketika kami mulai kehilangan fokus pekerjaan, ketika Tuhan telah mengizinkan seorang anak lahir setelah 2 tahun, di tahun ketiga setelah 3 tahun melayani, anak kami Ekin boleh Tuhan izinkan hadir. Disinilah letak kelemahan, di mana kami telah fokus dari awal hanya untuk pekerjaan Tuhan, dan ketika kehadiran seorang anak di dalam keluarga, harusnya kami bisa membagi fokus. Tetapi inilah pembelajaran untuk kami keluarga, sehingga kami pikir yang kami lakukan benar, fokus kepada mengajar anak-anak, kepada jemaat, sampai ketika Tuhan mau menegur kami keluarga, di mana anak kami yang baru 10 bulan saat itu, oleh karena kami keluarga muda masih perlu banyak belajar, belum terlalu tahu cara mendidik anak yang benar, cara membagi waktu yang benar. Ya, Tuhan izinkan peristiwa dia sakit 10 bulan sampai usia 1 tahun. Ada sekitar waktu 2-3 bulan anak kami ini tidak makan. Ada banyak kecurigaan, ada banyak kemungkinan. Kami pikir dia trauma, kami pikir dipaksa makan oleh nenek-neneknya, sampai ke situ pikirannya. Tetapi ternyata Tuhan mau tunjukkan bahwa ada satu hal lain yang terjadi akibat kelalaian kami orang tua. Jadi 3 bulan akhirnya dia sekarat di pedalaman, dan kami Tuhan desak untuk membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Yang tadinya mungkin kami berdoa hanya di permukaan, kami berdoa hanya untuk kebutuhan pelayanan. Sekarang Tuhan mau hubungan itu dibawa lebih intim, agar supaya kami benar-benar bisa berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan membuka akan kekurangan-kekurangan kami dalam pelayanan. Tuhan menunjukkan kalian harus juga memperhatikan anak kalian sekalipun dalam pelayanan. Dan Tuhan buka itu kepada saya dan istri. Jadi ketika suasana semakin genting, kakak dan ipar kami, mereka juga Tuhan berikan sesuatu yang lain dengan cara yang lain. Orang tua mereka bermasalah sehingga mereka harus duluan keluar dari pedalaman. Mereka harus pergi untuk membantu keluarga yang ada masalah di sana, ya, di Papua. Sehingga tinggal kami, suami dan istri. Pekerjaan yang tadinya agak ringan, sekarang bebannya menjadi besar oleh karena kami berdua kembali. Sehingga
semakin kami kekurangan waktu untuk melihat anak kami. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan dengan sabar mendidik kami. Dan satu ketika kami lihat anak kami sudah makin parah, kami berdoa dan kami memutuskan agar supaya istri saya fokus kepada anak dan saya yang pegang pelayanan lewat pendidikan dan pelayanan di jemaat. Ini tanggung jawab yang agak besar yang sebenarnya Tuhan rindu untuk meringankan hanya karena kami belum datang kepada Tuhan. Jadi ketika kami sudah datang kepada Tuhan, Tuhan izinkan melihat anak ini makin parah. Tuhan mau kami untuk tanya sama Tuhan dengan detail. Tuhan, apa maksud Tuhan sebenarnya? Kenapa ketika kami semakin sibuk, anak kami semakin sakit? Disitulah kami menyerah. Kami menyerah secara keluarga dan kami benar-benar menggunakan lutut. Kami menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk berdoa secara pribadi, untuk mengevaluasi kelalaian, berdoa secara suami istri, dan akhirnya Tuhan tuntun pikiran kami. Ketika istri saya tanya, kapan kita bisa keluar? Saya bilang, kita baru berdoa. Bagaimana kalau kita coba puasa dan agar supaya Tuhan memurnikan pikiran kita untuk bisa mengambil keputusan dengan baik. Setelah puasa, hari Sabat, kami berdoa kembali, dan disitulah pertama kali kami mencari cara untuk berdoa. Kami lihat anak kami semakin sekarat, sehingga ya di dalam keterbatasan kami hanya tahu cara berdoa yang di Kisah 2 untuk mencari jawaban yang cepat. Ini dalam keterbatasan. Jadi setiap kali kami mau berdoa, kami akan berdoa, Tuhan, undian apa yang harus kami pakai? Ya atau tidak, kertas kosong, dan sebagainya, itu semua ditanyakan sama Tuhan. Nah, hasil doa yang pertama adalah tidak. Itu hari Sabat sore. Tidak. Melihat ketidakmungkinan. Istri saya mulai merasa ragu. Tapi Tuhan ajar kami untuk terus bertanya. Besoknya, ketika anak kami tidak ada perubahan, istri saya mau bilang, ayo kita bawa saja, dia harus perlu perawatan. Di pikiran saya benar, perlu perawatan. Tapi situasi kita ini, perjalanan 21 km jalan kaki untuk tiba di puskes, kemudian harus naik motor ke rumah sakit, perlu waktu sekitar 6 jam. Tidak semudah itu mengambil keputusan. Akhirnya, saya bilang kemarin, Tuhan bilang tidak. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita berdoa kembali. Ketika kami berdoa besoknya hari Minggu, dan memang kami rencanakan untuk berdoa 10 hari untuk mencari jalan daripada Tuhan. Setelah berdoa, Tuhan jawab dengan jawaban yang sama. Kali ini tunggu. Oke Tuhan, tunggu, tapi mata kami manusia secara daging melihat anak ini semakin parah. Sampai akhirnya kami harus berdoa untuk yang ketiga kalinya pada besok harinya. Karena anak kami makin kritis, istri saya coba telepon teman, bagaimana keadaan anak saya. Ternyata anak kami semakin dehidrasi, kepalanya makin ciut, dia kurus, tangannya hitam. Kemudian ini sudah gawat. Sehingga istri saya mendesak, kita sudah harus pergi. Saya bilang, oke, kita kembali berdoa. Ini situasi yang sangat sulit. Gegabah salah ambil keputusan bisa berisiko. Sehingga kami berdoa yang ketiga ini dengan cara yang saya dengan hikmat yang Tuhan berikan berdoa seperti Elia. 7 kali berdoa. Disinilah dimana Tuhan mau berbicara kepada kami, saya sebagai bapak dan istri saya sebagai ibu. Kami berdoa pertama kali seperti biasanya. Kami berdoa kedua kali, Tuhan mulai tunjukkan kesalahan kami. Kami berdoa 3 kali, kami mulai lihat dosa-dosa kami. Tuhan mulai berbicara, menegur kami, sampai akhirnya kami menutup mulut kami. Tuhan, terima kasih, cukup Tuhan. Kami sudah tahu ini adalah rencanamu. Dan tolong kami untuk percaya, tolong kami untuk menyerah kepadamu. Dan percaya bahwa Engkaulah yang akan menolong anak kami.
Dan saudara-saudara, 1 minggu tiap hari Tuhan memberikan petunjuk satu demi satu. Tuhan menolong kami untuk buat ini dan buat itu 10 hari. Sampai akhirnya dapat kabar dari Sima bahwa sudah waktunya untuk pergi. Pendeta kami menyarankan untuk pergi, dan di akhir 10 hari berdoa, kami berdoa kembali, dan jawabannya adalah ya, pergi. Puji Tuhan untuk kesaksian yang sangat menguatkan iman kita. Berdoa lebih intim lagi dengan Tuhan. Tuhan menjawab doa tepat pada waktunya. Tuhan berbicara pada keluarga ini lewat doa. Mereka pun tahu peristiwa ini Tuhan izinkan terjadi. Semua ini adalah rencana Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan, selama 3 bulan di pedalaman, dengan keadaan anak yang sakit bahkan sampai kritis, bagaimana bisa sabar menunggu jawaban doa untuk izinkan pergi ke puskesmas atau rumah sakit, sementara saudara melihat kondisi anak sudah semakin parah? Oke, untuk pertanyaan bagaimana bisa sabar bahkan bisa menunggu 10 hari, dalam hal ini anak kami mulai hitam, sekarat, dehidrasi, tidak mau makan, dipaksa makan trauma, tidak makan juga dia makin habis. Bagaimana kesabaran yang Tuhan berikan kepada kami? Kami tahu bahwa ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan bukan karena kami punya iman yang besar, bukan, tetapi karena kehadirannya di dalam doa-doa. Ketika Tuhan mau panggil kami untuk datang terus di kakinya setiap hari, baik saya pribadi, baik istri saya, kami berdoa secara pribadi, kemudian kami ada waktu berdoa untuk bersama. Disinilah kami bertumbuh, istri saya juga bertumbuh, dan Tuhan mau ajar bahwa Dialah segala-galanya, bahwa Dialah yang mengatur alam semesta, bahwa Dialah yang menciptakan kami, Dialah yang menciptakan anak kami. Dia tahu seluruh sistem di dalam tubuh. Kepintaran kami yang dulunya mungkin istri saya perawat, saya pernah ikut medical missionary, pernah belajar mengenai herbal dan sebagainya. Semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan. Tuhan ajar kami bahwa kami tidak boleh bergantung kepada hikmat kami, kepada pengetahuan kami, pelatihan-pelatihan. Tetapi di sini Tuhan mau didik kami harus tunduk kepada Tuhan, kami harus jatuh di kakinya, kami harus bertanya dengan sungguh-sungguh, dan Dia mengeluarkan semua dosa-dosa kami secara manusia. Tuhan rindu untuk murnikan, sehingga ketika pikiran kami, ketika Dia hadir, ketika pikirannya menjadi pikiran kami, maka disitulah kesabaran yang sejati Tuhan berikan bagi kami. Lagi bersama kami Tuan Rumah Push. Jawaban doa Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan mengizinkan keluarga ini untuk pergi ke rumah sakit setelah jalan yang akan mereka lalui itu terbuka. Jadi selama mereka bergumul, akses jalan dari pedalaman ke kota itu terputus. Jadi jawaban doa dari Tuhan itu tidak pernah terlambat ya. Sekiranya mereka pergi pada waktu yang mereka inginkan, mungkin saja akan terjadi sesuatu di perjalanan. Tapi
Itulah Jadi puji kuasa Tuhan, doa. Tuhan Kita ikuti menuntun kisah kami selanjutnya. untuk ke rumah sakit yang pertama. Waktu itu masih di Toraja. Tuhan tunjukkan rumah sakit apa yang harus kami pergi, rumah sakit daerah. Setibanya di sana, kami memang pergi ke sana juga karena dorongan ditemukan cacing gelang di feses anak kami. Dan itu yang mendesak kami dan berhubungan dengan panggilan pendeta tadi, sehingga semuanya klop dan kami setuju untuk ke rumah sakit dengan cara Tuhan. Jadi ketika tiba di rumah sakit pertama, mereka cek hasil darah anak kami tinggal 4 karena ditemukan juga terkena infeksi cacing tambang, di mana cacing ini menggerogoti usus kecil anak kami, sehingga setiap makanan, nutrisi yang masuk tidak bisa diserap oleh tubuh, sehingga anak kami yang memang juga sudah susah makan akibat pengaruh cacing, sehingga HB-nya makin rendah, jadi 4. Jadi suster ketika dia periksa anak kami, dikejut dadanya untuk mencoba rangsangan, anak kami seperti tidak sadar. Tetapi Tuhan luar biasa, dalam keadaan seperti itu HB 4, anak kami masih bisa pegang plastik dan sebagainya. Di sini rumah sakit, pihak medis, mungkin jemaat dan orang-orang yang datang, mereka melihat kesalahan kami. Mereka melihat bahwa kami lalai dan sebagainya. Mereka tidak tahu cerita panjangnya di awal. Tetapi di sini Tuhan ajar kami untuk sabar. Tuhan ajar kami untuk belajar mengakui. Tuhan ajar kami untuk melihat petunjuk Tuhan. Dan tidak berusaha untuk tidak membela diri. Jadi ketika tiba di rumah sakit pertama, sepanjang 1 minggu, ketika infeksi cacing ini telah diusahakan oleh dokter medis untuk diberantas, setelah sekitar 3-4 hari tidak ada perubahan. Anak kami tetap tidak mau makan, sehingga dokter bilang kalau dia tetap tidak mau makan, dia harus dipasang NGT, yaitu selang dari mulut sehingga tembus langsung ke lambungnya, agar supaya ada asupan nutrisi yang bisa masuk. Dan pendek cerita, cacingnya belum selesai waktu itu, dan Tuhan rindu agar kami harus dirujuk ke rumah sakit berikutnya di Makassar. Awalnya bergumul, tetapi oleh pertolongan Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan kami pergi. Dan saudara-saudara, di perjalanan, keraguan timbul pada istri saya. Kenapa harus pergi lagi? Tuhan sudah tunjuk di rumah sakit pertama. Tetapi Tuhan bilang juga kepada saya, lewat pergumulan doa, pergi, ya. Jadi istri dan saya waktu itu agak belum satu pikirannya. Tetapi Tuhan ajar. Di perjalanan, Tuhan izinkan kami untuk kecelakaan. Ambulans yang dibawa dalam keadaannya kritis, cepat, sehingga di perjalanan Tuhan izinkan ada satu open cup yang kemudian menabrak mobil ambulans kami bagian depan, dan kemudian dia terlempar ke depan, dia menabrak open cup yang ada di depan, sehingga open cup di depan juga terputar-putar. Dan oleh karena ambulans ini dalam keadaan yang kecepatan tinggi, menabrak mobil open cup di depan yang terputar-putar itu, jadi dia tabrak sampai akhirnya kandas, yang membuat ambulans kami berhenti oleh karena tabrakan ini, bukan karena rem, tetapi karena tabrakan. Dan peristiwa luar biasa ini, sebelum itu terjadi, istri saya ketika sementara perjalanan, tengah malam sekitar jam 1, ada suara berkata di telinganya, segera peluk anakmu dan kecelakaan akan segera terjadi. Jadi segera peluk anakmu. Saat itu saya dalam keadaan yang tidur tetapi tidak tidur, karena saya lihat semua tidur. Saya coba dengan sopir, saya di belakang, sopir jalan di depan membawa mobil. Dan ketika peristiwa terjadi, istri dan anak saya yang di tempat tidur ambulans, mereka terlempar ke depan, ke belakang jok tempat duduknya sopir dan perawat di depan. Puji Tuhannya, mereka tidak apa-apa, dan saya dan perawat dan sopir yang melihat kejadian ini terjadi semuanya dalam lindungan Tuhan. Tuhan berperkara dan kemuliaan Tuhan terjadi malam hari itu. Mungkin saya lihat mujizat besar, tetapi ketika terjadi hal ini, di open cup depan itu banyak orang, dan kami tidak tahu apa yang terjadi, apakah mereka kritis,
ada yang mungkin sakit, meninggal atau sebagainya, kami tidak tahu. Yang kami tahu adalah malam itu ketika peristiwa terjadi, ada satu bapak yang kami tidak tahu punya pengaruh yang besar di dalam kerumunan banyak orang yang saat itu tiba. Dia yang kemudian bilang kepada sopir, cepat bawa ambulans ini pergi ke tujuan kalian. Biarkan kami yang urus semua yang terjadi di sini. Jadi kami tidak tahu kalau tidak ada bapak ini, mungkin sopir kami ini mungkin akan dikeroyok dan sebagainya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan menggunakan seorang bapak ataupun malaikat, kami tidak tahu. Kami melanjutkan perjalanan pergi ke rumah sakit kedua di Makassar. Jadi rumah sakit ini ke rumah sakit anak. Ketika tiba di sana, besoknya kami terima informasi dari rumah sakit sebelumnya dari Toraja. Mereka kirim hasil ADT anak kami. Dan tertulis sana suspek ALL atau akut limfosit leukemia, yang menunjukkan ciri-ciri dan gejala bahwa anak kami ternyata hampir bisa dipastikan memiliki penyakit leukemia atau kanker darah. Di sini Tuhan kembali membuat kami terpukul dan kembali merasakan bahwa kami banyak melakukan kelalaian. Tuhan memenangkan saya dan istri di sini lewat tangisan dan doa, sehingga Tuhan, istri saya bilang, itu kan mungkin salah kita di sini. Saya bilang tidak, Tuhan sudah bilang pergi dan Tuhan sudah tuntun sampai di sini, dan Tuhan yang akan menolong sampai akhir. Saudara-saudara, ketika leukemia ini diketahui, dokter di rumah sakit kedua merujuk kami ke rumah sakit yang terakhir, sehingga rumah sakit rujukan terakhir ini adalah rumah sakit yang ada ruangan khusus untuk kanker bagi anak-anak. Di sanalah kemuliaan Tuhan yang selanjutnya Tuhan tunjukkan. Proses panjang, pemeriksaan demi pemeriksaan terjadi, pemeriksaan sumsum tulang, kemudian imunofenotype untuk mengetahui jenis leukemia apa yang anak kami derita, pemeriksaannya untuk mengambil apakah kanker ini bereaktif cepat atau tidak. Tuhan buat hasil-hasil ini dengan proses dan hikmat yang Tuhan berikan kepada istri dan kami, sehingga anak kami yang memang sulit, Tuhan izinkan berikan jus. Jus ini pun lewat doa, lewat pergumulan, Tuhan suruh berikan jus sedikit saja, 10 cc satu kali sehari dalam waktu 2 hari. Saudara-saudara, tidak mungkin jus yang 10 cc hanya di ujung sendok ini adalah penyembuh. Tuhan hanya menggunakan itu hanya alat. Dan ini adalah hasil hubungan doa, hubungan dengan Tuhan. Dan kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan anak kami. Jadi hanya 2 kali minum di ujung sendok 10 cc membuat HB anak kami itu naik dan gempar di rumah sakit. Pasien kiri kanan sudah puluhan kantung darah untuk dimasukkan, tidak ada perubahan. Tetapi Tuhan membuat dari 2 kali 10 cc jus ini, sehingga anak kami HB-nya tinggi, HB-nya naik. Ketika dokter melihat hasil, dokter tanya, kalian buat apa anaknya? Keheranan timbul. Kami hanya bilang, kami kasih jus. Dokter mungkin tidak tahu kami banyak berdoa, berserah kepada Tuhan. Dan dokter, puji Tuhan, dokter itu dokter yang rendah hati, dia bilang, bagus, lanjutkan saja jusnya. Dan ketika kami letih dan sebagainya di hari Jumat, setelah 1 minggu di rumah sakit yang ketiga terakhir ini, Tuhan izinkan anak kami kelihatan agak sehat. Dan dokter bilang, rawat saja anak ini di rumah. Puji Tuhan. Minggu depannya, kami datang ke rumah sakit untuk kontrol, dan hasil yang memuaskan terjadi. Dokter melihat bahwa hasil anak kami setelah ambil sumsumnya di kaki, ternyata hasilnya negatif. Tuhan rubah dari pengalaman 1 minggu rumah sakit pertama, rumah sakit kedua 1 malam, dan rumah sakit yang ketiga 1 minggu. Dalam jarak waktu yang singkat demikian, anak kami boleh dinyatakan negatif.